izin POM sudah keluar, kemudian sudah halal. Mhm. Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar kita. Mengapa tidak juga Di depan saya ada suntikan, dan suntikan ini kita tahu di masa-masa sekarang ini erat kaitannya dengan vaksinasi COVID-19. Bersama saya hari ini sudah kedatangan anak muda, tokoh luar biasa, garda depan sebuah organisasi yang fokus pada kepentingan umat muslim, Yayasan Konsumen Muslim Indonesia. Saya sambut Mas Fat Haryanto Lisda, Sekretaris Eksekutif Yayasan Konsumen Muslim Indonesia. Assalamualaikum Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya lupa tadi ya. Beliau singkat kata adalah lulusan daripada Magister Kriminologi, jadi berkaitan dengan kepentingan konsumen kelihatannya akan sangat menguasai ya. Oke teman-teman sekalian, saya Michael Jackson, tuan rumah Aktual Podcast, podcast yang terkenal, podcast populer ya, podcast yang akan membahas isu-isu paling bagus. Aktual Podcast, terhangat, terkini dan terpercaya. Oke, Mas Fat, saya melihat betul gerakan organisasi Anda, YKMI ya. Ya. Oh, lagi menyuarakan soal vaksin halal. Di mana-mana saya lihat berita sekarang vaksin halal, vaksin halal, vaksin halal. Seluruh Indonesia kita suarakan. Seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia. Saya lihat juga ada gerakan-gerakan demonstrasi dan lain Ya, sebagainya. betul, betul. Oke. Saya pengen tanya sebenarnya apa kepentingan Yayasan Konsumen Muslim Indonesia menyuarakan soal vaksin halal ini? Ya, begini, kita dari Yayasan Konsumen Muslim Indonesia, sebenarnya kepentingan kita menjalankan undang-undang saja. Bahwa berdasarkan undang-undang dasar kita jalankan tugas fungsi kita sebagai warga negara Indonesia untuk memperoleh hak-haknya. Khususnya kita turunkan menjadi undang-undang jaminan produk halal. Nah, kita yang mengawal isi dari undang-undang tersebut, bahwa seluruh masyarakat Indonesia berhak menerima produk-produk halal yang masuk dan beredar di dalam Indonesia sendiri. Termasuk vaksin halal? Termasuk vaksin halal. Oh. Itu. Dan bukan hanya vaksin halal yang akan ke depan kita ini kan kita advokasi ya. Advokasi. Hari ini di depan mata kita vaksin halal kita harus perjuangkan. Karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat Indonesia. Oke. Jadi patokannya tadi undang-undang dasar, juga kemudian undang-undang jaminan produk halal. Betul. Pertanyaannya sekarang begini, umat muslim kan 87%. Ya. Dan selama ini tuh fine-fine aja, mereka nggak tahu soal halal segala macam. Nah, maksud saya kenapa YKMI perlu membela soal ini? Membela kepentingan umat muslim dalam konteks ini? Ya, tentu kita sangat perlu memperjuangkan ini. Mengapa? Karena jelas di dalam Islam tentunya jelas kita pemisahan antara halal dan haram itu jelas dengan tegas. Nah, berkaitan dengan vaksin, kita bisa melihat belum ada organ-organ atau yayasan-yayasan gerakan sipil yang fokus membicarakan ini. Memang dari awal konsep dari Republik ini adalah darurat kondisi COVID. Nah, hari ini kita bisa melihat bahwa ada pilihan-pilihan lain terkait vaksinasi ini. Oke. Gitu. Dan Anda merasa bahwa ya soal vaksin ini ya, kalau ada yang halal ngapain yang haram gitu ya? Benar, kita setuju itu. Oke, baik. Saya belum mau masuk soal vaksin. Mau bahas soal YKMI dulu. Ini YKMI ini agak deket-deket dengan YLKI bunyinya nih. Emang mau jadi sparring partner YLKI kayaknya? Ya, kalau ada yang mengatakan begitu mungkin bisa saja persepsi seperti itu. Namun kita pada posisi kita ingin jaminan untuk masyarakat muslim Indonesia. Itu yang paling penting ya. Itu paling penting. Karena kan kita sebagai masyarakat yang mayoritas Islam di Indonesia perlu diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan halal ini. Dan sekali lagi ini bukan hanya persoalan agama Islam saja sebenarnya. Ini persoalan masyarakat Indonesia dan kita dilindungi undang-undang. Itu menjadi catatan kita bersama. Kalau soal ini saya agak kemana-mana ini. Ya. Kalau misalnya selama ini kan berarti kan negara abai ya. Bukan abai ya, sorry. Sudah bikin undang-undang JPH, tapi kemudian juga kita lihat ternyata saya sempat dengar tuh kemarin salah satu produk makanan tuh
betul. makanan apa namanya, all you can eat gitu, merek lama, merek terkenal itu masih ada unsur tidak halalnya. Maksud saya banyak sebenarnya orang mungkin nggak tahu, apa, produsen brand ini juga nggak terlalu Ya. memikirkan soal itu. Eh, Kalau ada pengabaian seperti itu sebenarnya siapa sih yang harus dikejar tanggung jawabnya? Nah, maka kita hadir untuk mengawasi itu, bahwa bisa jadi pemerintah lalai dalam hal ini. Bisa jadi lalai ya pemerintah ya, ya, bisa jadi karena mungkin begitu banyak yang harus dikerjakan ya. dikerjakan. Namun bisa jadi pengusahanya Hmm. memanfaatkan kesempatan-kesempatan ini. Keabaian tadi. Betul, bisa jadi. Wih. Maka kita hadir Eh, untuk sebagai penengah hal itu. Ini harus pada sadar nih para pengusaha-pengusaha ini, ntar nih ada YKM ini yang nanti harus menjadi mitra ya. Saya menyebutnya Ya, mitra. mitra. Jangan dicurigai jadi musuh. Betul, betul. Mitra teman-teman pengusaha yang mungkin nanti akan berkonsultasi soal halal bisa ke YKMI. Oke, saya sedikit lagi soal ini. Sebenarnya kalau kita ngomong jangka panjang ya, target YKM ini mau jadi apa? NGO kah? Jadi apa gitu? Ada Ya. nggak arahan yang sudah ditetapkan di organisasi? Kita pada prinsipnya ya, kami ini berpedoman pada edukasi, kemudian advokasi masyarakat, kemudian juga persoalan pelatihan dan sebagainya, persoalan halal dan sebagainya. Nah, kalau bisa kita target jangka panjang, kita harus punya labor sendiri. Oh, oke. Kita punya harapan seperti itu. Karena kita melihat sebenarnya kita boleh dikatakan tertinggal dalam hal persoalan halal dan haram. Tertinggal. Kenapa kami sampaikan? Jadi masyarakat itu agar tahu halal dan haram itu bukan persoalan hanya makan, tetapi persoalan pakaian, kemudian minuman, obat-obatan, fashion juga. Fashion juga ya? Iya. Soal hotel syariah, hotel halal itu juga ya? Ya, bisa jadi. Bisa jadi. Nah, kita lihat banyak hotel syariah yang diminati hari ini. Betul. Kenapa? Terjaga standar-standar syariah, apa syariah bersih dan Aspek sebagainya. kesehatannya Betul, ya. betul. Baik, luar biasa nih, ada anak muda masih memikirkan kepentingan umat yang sangat besar dan teman-teman YKM yang lain tentu ya. Betul, betul. Oke, kita beralih ke isu yang sekarang sedang didorong oleh teman-teman YKMI termasuk Mas Pat ini. Ya. Soal vaksin haram ya. Hmm. Saya pengen penjelasannya. Apa sih yang dimaksud dengan vaksin haram dan tentu vaksin halal ini? Ya, kalau kita YKMI pada prinsipnya yang menyatakan hal itu kan pasti MUI. Nah, kita melihat bahwa di dalam proses-proses ini MUI sudah mengeluarkan fatwa. Vaksin halal ada mereknya, merek tertentu, misalkan Sinovac, kita sebut saja. Ada dua ya kalau Ada dua yang sudah disampaikan oleh MUI, ya, oke. Sinovac, Zivac. Kemudian vaksin haram, salah satunya memang sudah keluar fatwanya adalah AstraZeneca. Oke. Nah, itu sudah jelas haram hukumnya. Patokan kita pada fatwa Fatwa MUI, MUI. bukan YKMI yang buat fatwa Bukan, MUI ya. fatwa MUI. Oke. Seberapa harus umat Islam percaya pada fatwa MUI? Ya, kita harus percaya itu. Kenapa? Karena kan proses itu tidak akan sembarangan para ulama yang berkumpul di situ untuk mengeluarkan fatwa itu. Mulai dari proses penyelenggaraan produksinya, bahkan mungkin sampai bahan-bahannya juga dicek di lapangan apakah itu suci dan halal. Itu kan juga menjadi catatan, bukan semata-mata bahannya saja, proses juga menjadi patokan. Ada, kalau tidak salah ada unsur tripsin di dalam multivitamin atau apa gitu ya, tripsin namanya. Ya. Oke. Jadi memang karena alasan itu Ya. YKMI mendorong penyuaran vaksin halal gitu. Betul. Terkait dengan apa yang sedang ramai. Kemarin 12 Januari Ya. pemerintah menetapkan vaksin booster. Hmm. Itu ada juga persoalan vaksin halal dan vaksin haram ya? Ya, justru menjadi persoalan utama. Kenapa? Karena Dirjen mengeluarkan surat edaran vaksin booster hanya 3 merek dan semuanya jelas. Satu jelas sudah fatwa haram sudah keluar. Dua belum kita ketahui halal atau haramnya hal itu. Nah, kemudian persoalan ini menjadi masalah. Kenapa? Karena masyarakat Islam, umat Islam tidak diberi pilihan untuk mendapatkan vaksin halal. Betul. Yang tadi Sinovac dan Sinovac. Betul. Itu menjadi persoalan bagi kita. Kenapa tidak diberikan pilihan? Karena itu hak kita, hak umat Islam di Indonesia. Itu hak azazi.
Hak dasar kita sebagai individu. Oke, Ini oke, oke. menjadi Tapi saya, sorry nih Mas Fat, saya jadi ini mungkin pertanyaan banyak orang ya. ya, Ini kan Sinovac, Sinovac, Sinovac kan produksi Cina gitu ya. Dan orang kalau sudah dengar Cina itu back mind-nya pasti betul, haram gitu ya, Ya. karena mohon maaf misalnya di sana kan betul. soal itu tidak terlalu diperhatikan. Tapi memang MUI mengeluarkan fatwa itu ya. Ya, MUI mengeluarkan fatwa itu. Hmm. Terutama Sinovac ya juga sudah mengeluarkan fatwa. Kita bisa lihat di berbagai pemberitaan juga disampaikan bahwa dua merek itu sudah dinyatakan halal. Oke, Nah, oke. tentu kita juga dorong produk dalam negeri. Harusnya ya. Harusnya, Vaksin merah putih itu? betul. Oh. Kita harus dorong juga. Jangan hanya kita sebagai importir. Jangan dianggap masyarakat Indonesia ini hanya sebagai pengguna. Jangan hanya di target pasar dari dalam, Betul. dari luar ke dalam. Betul. Kita juga harus merdeka dalam produksi. Luar biasa. Luar biasa. Ini jadi harus pada tahu ya teman-teman yang menonton ini soal vaksin ya. Vaksin halal cuma 2 ya, berdasarkan fatwa MUI. Saya nggak sebut mereknya lagi lah, nanti dikira jualan lagi saya di sini. Oke, soal vaksin halal dan vaksin haram booster tadi ya. Jadi memang di booster ini kan kalau tidak salah kemarin tuh Kemenkes bilang ada 2 skema. Ya. Ada homolog sama Heterolog. Heterolog. Homolog tuh yang sejenis Sinovac, misalnya vaksin primernya 1 2 Sinovac. Ya. Maka boosternya harus Sinovac gitu ya. Ya. Nah, ini yang terjadi kayaknya nggak begitu ya, karena dengan keterbatasan pilihan tadi. Ya. Kita nggak diberi pilihan. Kita tidak diberi pilihan, hanya diberikan kalau untuk vaksin halal kita tidak diberi pilihan. Hanya 3 vaksin yang kita diberikan. Dan itu semua 1 haram, 2 belum ada kejelasan. Mas Fat tahu apa sebab Kemenkes mengambil kebijakan itu? Kita belum tahu secara mendalam, makanya kita melayangkan surat kepada Sudah sudah kita layangkan surat kepada Kemenkes. Kita berharap semoga kita ada respon lah dari Kementerian Harus ada Kesehatan. respon, sudah Ya. ditayangkan di sini nggak ada respon. Oh, transparansi publiknya harus ditanya nanti, Betul, harus dikejar. Betul. Oke, baik. Saya masih terpotong soal tadi, soal gini, kemarin itu perdebatan yang sempat muncul dalam dialog kami adalah darurat ini soal ketersediaan stok vaksin. Iya. Jadi sebagian orang berpendapat selama kemudian stok vaksin halal masih terbatas, maka itu masih darurat. Nah, sekarang pertanyaan saya ke Mas Fat mewakili KMI. Seperti apa peta vaksin halal stok segala macam ini? Nah, jadi itu hal yang menarik sebenarnya. Persoalan bicara stok vaksin sebagainya. Di Indonesia kan cuma satu perusahaan saja yang mengetahui lebih dalam persoalan itu. Kita sebut saja misal salah satu holding BUMN. Gitu. Nah, ketika itu kan kita mengadakan FGD, kita undang dan kita telah YKMI bikin ya, FGD, YKMI mengundang melaksanakan FGD. Kemudian itu kita dalami persoalan ini semua bahwa ada satu sisi menyatakan bahwa stok vaksin itu terbatas. Tapi sisi yang lain kita juga bisa melihat jejak digital yang sudah disampaikan bahwa potensi pengadaan vaksin halal per tahun itu berapa ratus juta. Kemudian itu potensi dari vaksin yang lain yang halal juga ada. Artinya apa? Harusnya jika ada political will, kemauan politik dari pemerintah, ini bisa dilakukan. Jika ada kemauan pemerintah ya. Oke. Nah, dari yang sudah terjadi belakangan ini, ada nggak kelihatan tuh political will-nya itu? Kita belum melihat. Karena apa? Karena dengan surat edaran tersebut kita tidak melihat ada upaya itu. Nah, kita kan tahu juga pemerintah menyiapkan anggaran yang besar. Sampai 50 triliun terkait vaksin. Itulah kita begitu. Kenapa? Kenapa tidak pemerintah memberikan pilihan yang lain? Kenapa tidak mengupayakan yang lain? Yang halal tentunya. Harusnya kan bisa pemerintah mengupayakan, memprioritaskan vaksin halal untuk kita. Solusinya itu ya? Iya. Oke, salah satunya. Siap, mantap ini. Jadi Bapak, Ibu yang mendengarkan podcast ini nanti ya harus dicatat ini. Kita belum melihat, bukan kita. YKMI belum melihat political will pemerintah dalam konteks
prioritas penggunaan vaksin halal gitu ya. Betul. Baik, kita beralih ke Kemenkes. Karena sudah disinggung-singgung tadi soal Kemenkes oleh Mas Fat. Mas Fat, saya lihat tadi ceritanya ada gugatan ya atau apa sih? Kita masukkan surat untuk mengetahui persoalan vaksin ini, mengapa bisa yang ditetapkan cuma sekian merek. Surat ke Kemenkes meminta penjelasan gitu ya? Ya. Jadi kalau tidak ada respon ya kita akan lakukan langkah-langkah hukum. Karena ini kan informasi ini hak kita, hak masyarakat. Ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Benar. Benar. Akan gunakan itu juga? Semua akan kita gunakan. Perangkat yang ada di Republik ini akan kita lakukan. Konstitusional. Wah, luar biasa. Betul. Dan YKMI pada posisi tidak menolak vaksin ya. Kita mendukung vaksin dan penggunaan vaksin halal. Iya. Itu harus menjadi catatan kita untuk kita semua. Kemenkes panik gak? Masa enggak gitu ya? Oke, baik. Sudah ada itu. Terus pertanyaannya begini. Jadi kan kalau lihat penjelasan Mas Fat dan beberapa anggota DPR, saya lihat di rekam jejaknya di Google gitu ya. Ya, mereka menyebut Kementerian Kesehatan sebagai salah satu titik masalah sebenarnya dalam konteks vaksin ini. Mas Fat punya pendapat yang sama? Kalau disampaikan salah satu titik masalah, gimana ya? Karena memang Kemenkes kan yang punya kewenangan penuh dalam hal ini. Tentu sumbernya dari situ. Persoalan vaksin booster dan sebagainya, semua kan berdasarkan surat edaran. Surat dari Kementerian Kesehatan. Terutama vaksin booster yang tanggal 11 kemarin ya. Betul. Oke. Mau tidak mau kan mereka penanggung jawabnya. Ya, di situ ada Menkes dan Wamenkes. Betul. Nah, ini kalau orang tanya, sebagian orang punya pendapat masalahnya karena Menkesnya bukan orang kesehatan tapi bankir. Nah, ini problem nggak ini? Saya yakin di Kementerian Kesehatan banyak ahli. Oke. Tentu para staf, para dirjen harusnya memberikan masukan yang sungguh profesional, yang sungguh baik untuk Pak Menteri tentunya. Kita yakin itu. Namun dalam hal ini yang harus kita garis bawahi adalah mengapa pilihan itu tidak diberikan kepada umat Muslim. Jadi YKMI tidak menuding-nuding karena Menkesnya bukan orang kesehatan maka pengambilan keputusannya bermasalah, bukan itu ya? Oke, cocok Satria juga di YKMI. Good. Menarik. Oke. Saya langsung ke persoalan yang mungkin juga ramai dibahas belakangan ini, soal panja vaksin. Kemarin saya lihat beberapa anggota Komisi 9 menyampaikan itu akan membentuk panja vaksin. Sudah diputuskan malah. Tapi sampai sekarang kelihatannya masih tarik ulur siapa yang akan duduk di sana gitu. Kita nggak nuduh macam-macam ya, Bapak Ibu sekalian. Tapi saya ingin bilang ke Mas Fat, kalau sampai kemudian panja vaksin bekerja gitu ya, akan seberapa efektif ini mendorong penggunaan vaksin halal? Jadi persoalan panja vaksin kita harapkan juga terbuka pada masyarakat dalam prosesnya nanti. Di dalam panja tentu ada rapat dengar pendapat dengan berbagai elemen masyarakat. Nah, salah satunya kita harap nanti kita kan juga melakukan audiensi dengan. Saya dengar sudah ya? Sudah kita lakukan. Kemana saja kemarin? Kemarin diterima fraksi P3, kemudian diterima oleh fraksi PKB. Yang lain masih nyusul? Yang lain menunggu jadwal. Tapi komit ya semua partai ya? Sejauh ini komit memperjuangkan itu. Nggak ada yang nggak komit ya? Sejauh yang kita temui ini semua komit. Perjuangkan vaksin halal. Oke, jadi seberapa efektif panja vaksin akan bekerja mendorong penggunaan vaksin halal menurut Mas Fat mewakili YKMI? Ya, kita harap efektif. Meskipun pasti tekanan politik cukup tinggi lah misalkan. Nah, ini harapannya panja berdiri pada posisi memperjuangkan suara masyarakat. Khususnya apa yang disuarakan YKMI adalah apa yang harus kita perjuangkan masyarakat Muslim Indonesia. Nah, ini harus menjadi catatan. Nah, kita kan paham nanti siapa anggota-anggota panja. Nah, itu kita bisa amati secara bersama. Dicatat nanti ya. Diumumkan panja vaksin A, B, C, D, E. Jangan sampai ada yang masuk angin. Betul. Hati-hati nih ya, kayaknya udah bergerak nih. Jangan sampai ada yang masuk angin gitu ya. Oke. Sedikit lagi soal panja vaksin tadi. Saya mau sebenarnya
Kemarin itu saya mendengar satu pernyataan dari salah satu anggota komisi. Dia bilang sebenarnya yang akan dibahas banyak, tidak hanya soal halal, tetapi Betul. soal anggaran, distribusi, Hmm. kemudian importasinya. Nah, yang menarik kan YKMI pernah memberikan statement ya, Hmm. katanya dari salah satu FGD yang digelar itu Iya. ada informasi Ya. kepentingan bisnis dalam pengadaan vaksin ini. Sejauh mana itu didapat informasinya oleh YKMI? Ya. Jadi ketika kita melaksanakan FGD, kita mengundang berbagai ahli dan sebagainya, bahwa di dalam hal itu kita menemukan sesuatu yang unik. Hmm. Mengapa unik? Karena ternyata ketika ada produk lain yang masuk dan itu halal, semacam tidak memperoleh ruang. Dikesampingkan. Ya, kalau kita katakan dikesampingkan, kira-kira begitulah ininya. Padahal itu sudah diumumkan, izinnya sudah boleh, izin POM sudah keluar, kemudian itu sudah halal. Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar kita. Mengapa tidak juga dibolehkan masuk ke Indonesia? Masa curiganya? Ya, kita tidak bisa menuduh ya, hanya menduga. Masyarakat bisa membaca lah dalam hal ini, tidak Iya. perlu kita sebutkan secara Karena spesifik. lagi musim Iya. penjabat cari untung di masa pandemi begini. Ya, Woi, hati-hati nih, hati-hati nih. ya. Oke. Terakhir ini Mas, ini saya tadi secara singkat membaca profil YKMI, memang concern terhadap monitoring, advokasi yang terkait dengan kepentingan umat. Hmm. Saya mau Mas Pat memberikan apa ya, bukan pesan sebenarnya, ya sesuatu lah, ya pesan Mas, sorry ya, pesan kepada konsumen dan produsen di Indonesia soal pentingnya menjaga produk halal. Apa pesannya Mas? Jadi persoalan halal ini bukan hanya semata-mata persoalan agama, Mm-mm. namun ini persoalan ketika produk itu kita ada label halalnya, dia akan harganya akan meningkat, nilai jualnya akan Lebih tinggi. lebih. Kenapa? Setiap ada sertifikat halal, kita pasti merasa nyaman, Mm-mm. merasa percaya, merasa yakin bahwa Oke. semua prosesnya steril, Aman bagi kita orang aman Muslim bagi ya. kita. Jadi masyarakat Indonesia sudah harus melek terhadap hal ini, sudah harus memperhatikan hal ini. Jangan asal-asalan kita menggunakan produk. Dan bukan hanya persoalan konsumsi, bukan hanya persoalan makanan dan sebagainya. Semua produk akan kita awasi. Kita akan awasi semuanya. Mungkin sepatu Sepatu bisa ya? saja. Ya, saya dapat informasi ada Pernah nggak sepatu kita- dari kulit babi ya? Ya, pernah nggak kita terfikirkan sepatu kulit itu dari kulit apa? Tas, Kosmetik. kosmetik. Ngeri Mungkin juga ya, hanya KMI sekian nanti. persen mungkin yang akan memikirkan hal itu. Ya KMI ngeri juga ini ke depan nanti nih. Ya, kita Sudah ada berharap. data awal belum? Berapa banyak produk yang sudah mendapatkan hal tidak asumsi umum dari 50% atau Ya kalau kita sampai ke 50% nanti jadi heboh ya? ya Oke. lebih baik kita dalami lebih Lebih ini, dulu, oke. lebih dulu. Oke. Karena kita akan dorong pemerintah juga lebih banyak melakukan advokasi terhadap pengguna sertifikat halal, melatih UMKM dan sebagainya. Hanya prioritas ke depan itu ya. Prioritas ke depan. Kenapa? Karena pasar kita jelas, masyarakat muslim kita jelas, 80% lebih di Indonesia ini. Dan satu lagi yang perlu kami garis bawahi, Mhm. bahwa YKM ini dasar pemikiran berdasarkan undang-undang Jaminan produk. jaminan produk halal. Jadi Bahwa- konstitusional ya. Konstitusional, kita menjalankan perintah undang-undang. Oke. Nah, Oke. kalau ada yang Tidak senang tidak senang, menghambat kerja YKMI. ya berarti melawan undang-undang. Wah, Jelas. catat itu. Kalau ada berarti melawan undang-undang ya. Ya, Oke. Baik, Mas Fat, mungkin nanti sorry, saya lupa tadi. Kalau mau bikin pengaduan masyarakat ke YKMI kemana ya diarahkannya? ya bisa saja ke kantor kita, Kantor. Oh. bisa ke media sosial kita, Oke, bisa ke website kita. sudah ada ya. Sudah ada, Oke. bisa diakses, Oke. bisa diakses di berbagai media sosial.
Betul. Saya di WA nih sama teman-teman panitia di dalam, mereka bilang soal aksi yang sudah terjadi kemarin gimana? Ya itu bagian dari ikhtiar kita. Sampai 400 orang saya lihat. Ya ikhtiar kita. Itu bukan hanya satu titik itu. Seluruh Indonesia sudah bergerak. Oke. Ya kita bisa melihat pemberitaan-pemberitaan. Kita punya semangat yang sama. Kita punya perjuangan yang sama untuk memperjuangkan vaksin halal ini. Oh, oke. Nah, Targetnya sampai harus ada ya vaksin halal ya dalam Betul. booster besok ya. betul. Saya pikir kalau pemerintah mendengarkan hal ini, pemerintah punya kemauan, bisa dilaksanakan. Baik, siap. Closing statement yang menarik. Terima kasih, Mas Pat. Teman-teman sekalian, terima kasih para pendengar setia Aktual Podcast. Saya baru sadar dan alhamdulillah saya pakai yang halal nih, Mas Pat. Saya juga kebetulan Pakai yang halal pakai ya. yang halal. Jadi Alhamdulillah. kalau boleh nih Bapak-bapak Ibu sekalian, setelah mendengarkan podcast ini, coba tanyakan saat melakukan vaksinasi vaksin yang sudah mendapat fatwa halal atau belum gitu ya. Betul. Karena ini penting bagi kita sebagai umat muslim. Betul. Tapi yang lebih penting dari itu adalah YKMI berjuang di garis itu. Ya. Moga-moga YKMI konsisten ya, kita doakan ya. Insya Allah. Anak muda Siap. luar biasa, pemahaman soal halal haramnya luar biasa ini. Siap. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di episode pekan depan, episode waktu, dan terima kasih sudah menikmati Aktual Podcast. Aktual Podcast terhangat, terkini, dan terpercaya. Jumpa lagi teman-teman, kita pamit. Ya. Mas Pat, makasih. Halo. Sama-sama. Sukses. Jadi gitu ya, aman tadi.